Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Azmi Fahrul Rozi, NIM F1E1 191132. Kemudian Dian Galih ke Sawasidi dengan NIM F1E1 191106. Doni Darmawan, NIM F1E1 191120. Tegar Abdillah dengan NIM F1E1 191117. Dan saya sendiri Munsa Jawari Fanin dengan NIM F1E1. Di sini kami akan menjelaskan tabel frekuensi sebagai salah satu cara untuk menyajikan data, di mana tabel frekuensi adalah cara umum untuk menata atau menyusun data yang dimiliki dalam sebuah tabel yang menunjukkan sebaran atau distribusi frekuensi data dan tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori yang telah ditetapkan. Frekuensi tiap kelas atau kategori menunjukkan banyaknya pengamatan dalam kelas yang sedang diamati. Ada tahapan pembuatan tabel frekuensi. Yang pertama, penentuan banyaknya selang kelas. Banyaknya selang kelas tergantung pada jumlah pengamatan dalam data yang kita miliki. Pengamatan yang tidak terlalu banyak tentunya tidak memerlukan selang kelas yang banyak. Begitu pula sebaliknya, pengamatan yang banyak memerlukan selang kelas yang cukup memadai untuk mencakup semua data pengamatan yang dimiliki. Menurut Yitno Sumarto 1990, persamaan yang digunakan untuk penentuan banyaknya selang kelas dinyatakan sebagaimana persamaan sebagai berikut, yakni K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan. Kemudian penentuan selang dalam kelas. Selang dalam kelas atau lebar kelas akan tergantung pada banyaknya kelas dan kisaran data atau disebut juga dengan range. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan selang dalam kelas adalah semua selang atau dalam kelas harus memiliki lebar kelas yang sama. Untuk menentukan selang dalam kelas, terlebih dahulu harus mengetahui banyak kelas atau K yang telah dihitung dalam tahapan sebelumnya. Menurut Yitno Sumarto 1990, persamaan yang digunakan untuk penentuan selang dalam kelas dinyatakan sebagai persamaan sebagai berikut, yakni I sama dengan R per K, di mana R sama dengan range atau kisaran, dan K sama dengan banyak selang kelas. Range atau kisaran dapat diperoleh dari selisih antara nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah. Menurut Yitno Sumarto 1990, persamaan untuk menghitung kisaran dinyatakan dalam persamaan berikut, yakni R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max sama dengan nilai pengamatan tertinggi dan X min sama dengan nilai pengamatan terendah. Step terakhir yaitu penentuan batas kelas terendah untuk kelas pertama. Batas kelas terendah untuk selang kelas pertama merupakan bagian penting untuk ditentukan. Pada umumnya, batas kelas terendah dari selang kelas pertama ditentukan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan kita untuk melihat perbedaan selang kelas pertama dengan selang kelas kedua dan seterusnya. Pada penyajian data tabel frekuensi, terdapat juga frekuensi relatif. Batas kelas terendah untuk selang kelas pertama merupakan bagian menurut Dajan 1991. Frekuensi relatif dapat diartikan sebagai rasio antara frekuensi tiap-tiap kelas dengan frekuensi total atau banyaknya pengamatan secara keseluruhan. Frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam bentuk proporsi terhadap frekuensi total dan dapat juga dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap frekuensi total. N penting untuk ditentukan. Pada umumnya, batas kelas terendah dari selang kelas pertama ditentukan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan kita untuk melihat perbedaan selang kelas pertama dengan selang kelas kedua. Dan yang terakhir, dalam penyajian data tabel frekuensi terdapat juga frekuensi kumulatif, yaitu adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi setiap batas tertentu dalam bentuk kumpulan data.